Oke, baik, selamat pagi dan selamat bertemu kembali untuk pembelajaran kita di pagi ini untuk mata pelajaran komputer akuntansi. Namun sebelumnya, Pak Guru ajak kita semua untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena rahmat dan berkat-Nya sehingga kita masih diberi kekuatan, kesehatan, sehingga kita boleh melaksanakan aktivitas dan rutinitas kita. Teristimewa untuk proses pembelajaran via online di pagi ini. Untuk hari ini kita akan melanjutkan dengan materi berikut. Karena di pertemuan pertama kita sudah mempelajari berkaitan dengan bagaimana cara menginstal program aplikasi Mayo versi 18 ke komputer kita. Setelah itu bagaimana cara merubah nilai mata uang dan juga tanggal, bulan, dan tahun di dalam program aplikasi Mayo Accounting. Untuk hari ini mata pelajaran komputer akuntansi bersama manufaktur. Untuk materi kita lanjutkan dengan mengoperasikan aplikasi Mayo Accounting pada perusahaan manufaktur. Sini ada selama proses siswa atau kita dapat mempelajari bagaimana cara mengsetup data awal perusahaan. Dalam inilah perusahaan manufaktur. Terus yang kedua, bisa mengimpor data atau mengimport daftar akun atau daftar perkiraan ke dalam program aplikasi Mayo Accounting. Terus bagaimana kita men-setting akun. Bagaimana kita bisa mengentry saldo awal neraca saldo
di dalam program Mayop Accounting. Terus bagaimana kita bisa membuat daftar pelanggan dan saldo awalnya. Terus kita juga akan mengetahui bagaimana cara membuat daftar pemasok dan saldo awal hutang. Terus selanjutnya kita akan belajar bagaimana membuat daftar dan saldo awal persediaan. Dan yang berikut, kita memeriksa kebenaran data perusahaan manufaktur yang baru. Ini adalah materi lanjutan dari pertemuan kita sebelumnya. Terus ada juga yang berkaitan dengan pajak dan juga link account. Link account artinya supaya Mayop akan memproses data itu dengan benar dan akurat ketika kita sudah mengatur atau men-setting link akunnya. Misalnya kas dengan piutang atau kas dengan hutang. Nah, itu yang akan kita pelajari di materi ini. Oke, yang pertama, bagaimana cara kita membuka program Mayop Accounting. Yang kita buka, kenapa? Karena kemarin kita sudah menginstal program tersebut di dalam komputer atau laptop kita masing-masing. Ada beberapa cara untuk membuka program Mayop Accounting. Yang pertama, dari menu taskbar window. Itu dengan membuka menu start di Windows, lalu pilih all program, pilih Mayop Accounting, pilih plus Mayop Accounting Plus. Itu langkah atau cara pertama. Nah, cara yang kedua, dari desktop window. Itu dengan double klik icon Mayop Accounting. Double klik artinya klik 2 kali secara cepat di icon Mayop Accounting di desktop, di laptop atau di komputer kita. Oke, itu adalah cara membuka program Mayop Accounting. Nah, setelah kita membuka program Mayop Accounting, jadi akan muncul beberapa kotak dialog. Ya. Sini ada 5 tombol, yaitu tombol open untuk membuka data Mayop yang telah ada. Artinya ketika kita sudah pernah menyimpan atau kita sudah pernah membuat filenya. Tombol kedua, tombol create. Ini untuk apa? Untuk membuat data
atau nama perusahaan yang baru. Selanjutnya tombol Explore untuk menampilkan data contoh yang telah disediakan oleh Mayop. Ya, kalau kita mau lihat contoh, kita bisa lihat di Explore. Terus ada What's New. Ini untuk menampilkan file HTML yang terhubung dengan internet yang berisi tentang berita terbaru dalam versi Mayop. Hanya kalau kita ingin mengetahui atau ingin membaca berita-berita yang berkaitan dengan versi Mayop, kita bisa klik di What's New. Dan tombol yang kelima adalah Exit untuk mengakhiri program Mayop. Nah, ini adalah 5 tombol yang akan terbuka ketika kita membuka program aplikasi Mayop. Selanjutnya, bagaimana kita membuat file baru. Nah, kan tadi di kotak dialog ada untuk membuat file baru, ada juga untuk membuka file yang sudah ada. Nah, untuk membuat file baru, langkahnya adalah kita klik tombol Create New Company File pada jendela Welcome to Mayop Accounting. Selanjutnya, klik Next. Akan tampil kotak dialog New Company File Assistant. Klik Company Information, lalu masukkan data perusahaan. Ada nama perusahaan, alamat, nomor telepon, nomor fax, dan alamat email. Setelah itu, klik Next. Nah, dari informasi atau identitas perusahaan ini, hal yang sangat penting atau yang tidak bisa dilupakan atau yang harus atau yang wajib diisi atau dibuat dalam Mayop adalah nama perusahaan. Untuk alamat, nomor telepon, nomor fax, atau alamat email boleh ditiadakan. Namun yang wajib adalah nama perusahaan. Itu untuk membuat file baru di dalam program aplikasi Mayop. Ini setelah kita klik Create, akan muncul untuk serial number-nya boleh dikosongkan langsung ke company name. Nah, yang di sini yang tidak boleh kosong, wajib diisi, sementara yang lain bisa diisi, bisa juga tidak. Setelah kita isi identitas, langsung kita klik Next. Nah, setelah kita klik Next, akan tampil kotak dialog New Company File Assistant. Tell us about your accounting year. Yang terdiri dari 4 bagian. Di sini ada current financial year, ada last month of financial year, ada conversion month, ada number of accounting period. Untuk current financial year, yaitu yang berhubungan atau yang berkaitan dengan tahun atau periode akuntansi yang sedang berjalan. Ini biasanya lihat di soal yang berkaitan dengan
transaksi yang disiapkan. Kira-kira transaksi itu di tahun berapa. Sedangkan yang kedua, last month of financial year, itu adalah bulan akhir dari periode akuntansi. Nah, ini bulan akhir ini bisa juga lihat di daftar transaksi, transaksi terjadi pada bulan berapa. Sedangkan conversion month, lah bulan terjadi pergantian sistem akuntansi manual ke komputerisasi. Ini juga kita bisa mencatatnya atau mengisinya dengan bulan terjadinya transaksi. Sedangkan yang keempat, number of accounting period, itu adalah jumlah bulan dalam periode akuntansi. Ini bisa 12 bulan, bisa juga 13 bulan. Tapi lebih sering adalah yang 12, yang 12 bulan. Nah ini, setelah kita klik next, dia muncul seperti ini. Current financial year, kita isi dengan tahun, yang mana datanya bisa dilihat di soal buku transaksi. Begitupun last month of financial, nah kita bisa pilih, kita bisa klik di tanda drop down ini. Di sini bisa kita pilih bulannya. Kan di situ sudah tertera bulan Januari sampai bulan Desember. Begitupun yang berkaitan dengan conversion month. Ya sama, kita klik drop down-nya, lalu kita pilih di minimal antara last month of financial year dengan conversion month itu bulannya harus sama. Sedangkan number of accounting period-nya kita pilih 12. Setelah itu, setelah kita pilih, kita isi dengan data, lanjut kita klik next. Setelah kita klik next, bila pengisian periode akuntansi sudah selesai, selanjutnya akan tampil kotak dialog New Company File Assistant, please confirm your accounting information untuk pengecekan kebenaran data periode akuntansi. Lalu next. Nah, sebenarnya ini bisa sekarang, bisa setelah ini, bisa juga setelah kita memasukkan data akun, daftar akun, daftar customer supplier, itu juga bisa. Nah, setelah kita mengecek kebenaran data periode akuntansi, lalu next, selanjutnya akan tampil kotak dialog New Company File Assistant, build your account list, yang terdiri dari 3 pilihan. Nah, di sini pilih salah satu. Ya. Untuk pilihan yang pertama, I would like to start with one of the fees provided by my accounting. Nah, ini kita pilih jika kita mau menggunakan daftar akun yang sudah disediakan oleh Mayop. Itu yang pertama. Yang kedua, pilihan I would like to import a list of account provided by my account after I am done creating my company file. Nah, ini kita pilih jika kita mengimpor daftar akun
yang disediakan oleh pihak lain. Dalam hal ini kita bisa buatnya dari Excel ataupun dari program Notepad yang ada di komputer kita. Sedangkan yang ketiga, I would like to build my own account list once I begin using my accounting. Nah, ini kita pilih jika kita mau menyusun daftar akun atau kita membuat perkiraan sendiri. Dan ini yang lebih praktisnya atau lebih cepatnya kita pilih yang kedua. Artinya kita menggunakan impor data dari program lain ke dalam komputer akuntansi. Nah, ini pilih yang kedua ya. Ini yang tadi pilihannya ada pertama, kedua kita pilih yang kedua jika kita mau impor data dari program lain. Lalu kita klik next. Nah, selanjutnya kita klik next. Akan tampil tutorial untuk kita klik next tergantung dari pilihan yang kita pilih. Ya. Jika kita pilihan pertama atau jika kita klik pilihan pertama, maka akan muncul kotak dialog dengan klasifikasi industri dan tipe bisnisnya. Itu kalau kita pilih yang pertama. Sedangkan jika pilih yang kedua atau ketiga, maka akan muncul kotak dialog untuk menyimpan file. Nah, setelah kita memilih yang kedua atau ketiga, akan muncul kotak dialog untuk menyimpan file. Selanjutnya kita klik tombol save. Baru kita pilih simpan. Bisa di C, di D, di E, ataupun di F. Ya. Nah, ini untuk menyimpan data. Artinya kita bisa menyimpan di komputer, bisa di C, D, atau di E. Nah, namun secara default-nya itu dia otomatis di C. Sedangkan ketika kita ingin simpan di tempat yang lain, misalnya di D, atau di F, berarti kita klik next. Ya. Lalu kita klik next. Setelah klik next, maka akan tampil informasi proses telah selesai. Dan sebentar dilihat bagaimana caranya. Nah, ini. Nah, kalau kita mau menyimpan, setelah kita pilih yang kedua tadi, nah, kalau seandainya kita menyimpan di C, berarti kita langsung kliknya di next. Berarti dia langsung simpan di C. Artinya ketika kita membuka file lagi, berarti kita carinya di C. Nah, namun ketika kita ingin merubah, oh kita tidak mau simpannya di C, tapi kita mau simpannya di D, di E, atau di flash disk kita. Mari kita pilihnya change. Ya. Setelah kita klik change, baru klik next. Ya. Nah, itu untuk menyimpan file yang pernah kita kerjakan atau pernah kita buat di dalam program aplikasi Mayop. Oke, yang berikut yang berkaitan dengan menyusun daftar perkiraan ya, atau daftar akun. Nah,
Sebenarnya hampir sama antara manual dan dengan komputer. Hanya di sini tipenya sama, baik manual maupun yang di komputer. Namun di sini kita harus sesuaikan, karena komputer itu artinya setelah kita masukkan tipe-tipenya, dia akan secara otomatis memisahkan antara, oh ini dia masuk komponennya aktiva, ini masuk komponennya hutang, ini dia masuk di laporan laba rugi, ini masuk di laporan neraca. Jadi sudah otomatis di dalam laporan keuangan dia sudah membaginya. Dia sudah menentukan sendiri setelah kita proses. Nah, ini penting untuk saat kita memasukkan daftar akun, kita harus tahu dia tipenya apa, ya, subtipenya apa. Nah, untuk di Mayop itu ada atau wajib menggunakan kode. Ya. Ini kan nama juga program, aplikasi berarti semua sudah disiapkan. Nah, sekarang bagaimana kita mengoperasikannya. Nah, untuk kode di Mayop ada kode 1, kode 2, kode 3, kode 4, kode 5, kode 6, kode 7 tidak ada, kode 8, kode 9. Nah, kode ini wajib pada saat kita memasukkan daftar akun. Karena situ harus ada angka dan ada kalimat. Untuk kode 1 itu masuk di tipe akunnya untuk aset. Kode 2 untuk liability, aset itu harta, liability itu hutang. Kode 3 itu untuk tipenya equity. Terus kode 4 income, pendapatan. 5 itu expense, beban. 6 itu beban pokok penjualan. 7 tidak ada. 8 itu untuk other income atau pendapatan lain-lain. Sedangkan 9 itu adalah untuk other expense atau beban lain-lain. Ini wajib. Terus untuk subtipenya, di sini ada aset itu ada 5. Di sini ada bank, ada account receivable, piutang dagang, ada other current asset, aktiva lancar lain-lain, ada fixed asset, aktiva tetap, ada other asset, aktiva lain-lain. Sedangkan untuk liability ada 5 subtipenya. Ada kartu kredit atau credit card, ada account payable, hutang dagang, ada other current liability, hutang lancar lain-lain, ada long term liability, hutang jangka panjang, ada juga other liability, hutang lain-lain. Ini untuk tipe-tipe akun, kode subtipe di dalam kita mengoperasikan program Mayop Accounting. Ini wajib ini berkait dengan menyusun atau membuat daftar akun. Ini mungkin di kelas 2 kemarin mungkin sudah pernah, tapi mungkin hanya 1 atau 2 kali itu. Ya. Tapi pada intinya sama, baik perusahaan jasa, perusahaan dagang, manufaktur, prosesnya sama. Ya. Oke, kita lanjut. Yang berkait dengan kode akun. Nah,
Setiap akun, ketika kita membuat daftar akun di program komputer akuntansi, ini minimal memiliki 5 digit. Kalau 4 digit tidak bisa, harus 5 digit. Nah, dengan ketentuan, digit ke-1 adalah kategori akun. Seperti tadi dijelaskan di depan, 1 itu aset, 2 itu liability atau hutang, 3 itu equity atau modal. Sedangkan digit ke-2 sampai ke-5 itu adalah nomor ID akun. Unik, tidak boleh ada yang sama. Artinya yang digit kedua itu tidak boleh ada yang sama yang berkaitan dengan ID akunnya. Sedangkan yang digit pertama itu sudah otomatis ada di dalam komputer atau ada dalam program aplikasi Mayop. Yang berikut berkaitan dengan kelompok akun. Ini ada akun header, ada akun detail. Akun header adalah berfungsi sebagai header. Di sini nilainya tidak dapat diposting, non postable. Dan biasa akun ini dia muncul dalam huruf bercetak tebal. Kalau lihat agak hitam-hitam itu adalah akun header. Sedangkan akun detail berfungsi sebagai child, di mana nilainya dapat diposting. Dan akun ini biasanya tercetak dengan huruf biasa. Oke, itu untuk yang berkaitan dengan kode akun, kelompok akun. Ketika kita mau memasukkan daftar akun ke dalam program aplikasi Mayop. Ingat, di Mayop tanpa daftar akun kita tidak bisa melanjutkan untuk ke tahap berikutnya. Oke, yang berikut bagaimana kita membuat atau menyusun daftar akun atau daftar perkiraan di dalam program aplikasi Mayop. Ya. Nah, di sini untuk membuat daftar perkiraan pada program aplikasi Mayop dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, dari modul account. Yang kedua, dari menu setup. Yang ketiga, dengan import data dari Notepad. Dan yang keempat, mengimpor daftar akun dari Microsoft Excel. Ya. Dan ini adalah cara kita untuk membuat daftar akun di dalam program aplikasi Mayop. Oke, mungkin untuk sementara proses pembelajaran kita di pagi ini saya akhiri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami. Sehingga ketika kita bertatap muka, kita sudah bisa langsung mempraktekkan di komputer yang disiapkan oleh sekolah. Namun sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru harapkan tetap belajar
Ya. Ikuti protokol kesehatan supaya kita bisa terhindar atau dijauhkan dari kondisi pandemi virus yang sedang melanda di daerah kita. Ya. Dan kita juga berdoa bersama-sama mudah-mudahan pandemi ini akan segera berakhir sehingga kita bisa beraktivitas secara normal lagi. Lalu juga menyampaikan permohonan maaf jika ada kalimat atau kata-kata yang keliru baik di dalam slide yang Pak Guru tampilkan ataupun dari kata-kata yang Pak Guru ucapkan ketika memberikan penjelasan untuk proses pembelajaran di pagi ini. Sekian dan terima kasih.